Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan penjelasan pemuka agama Malaysia terkait angka pemurtadan yang terjadi di Malaysia. Karena banyak orang berkata itu adalah kebohongan, kabar kemurtadan yang ada di Malaysia itu adalah hoax. Tetapi melalui penjelasan seorang pemuka agama, tentunya teman-teman akan mengerti dan lebih jelas tentang kebenarannya. Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga mendapat pencerahan ya. Jumlah mereka yang murtad sebenarnya di Malaysia. Setakat ini yang saya jumpa ada satu statistik rasmi. Hal ehwal agama iaitu Datuk Dr. Jamil Khir Baharom, dia menjawab di parlimen apabila ditanya tentang berapa ramaikah yang telah murtad di Malaysia. Maka disebut lebih kurang 863 individu memohon secara rasmi. Ada kajian-kajian dilakukan di Malaysia dan juga termasuk pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Tetapi mereka tak nampak pengamalan Islam dalam ahli keluarga mereka. Bila ditanya, kekerapan solat berjemaah di rumah dalam sebulan? Tak pernah. Solat di masjid? Tak. Tak dinafikan juga di kalangan orang Islam kita murtad. Saudara baru, kebanyakan orang yang kena adalah orang yang berfikiran macam itu, iaitu dia merasakan itu anak orang lain, orang lain kena, anak aku takkan kena. Arahma.id, judulnya begini, ratusan ribu muslim Malaysia murtad. Wow. Malaysia, arahma.com. Aksi pemurtadan di Malaysia terus digencarkan dan sekarang berada pada titik yang semakin memprihatinkan. Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Malaysia beberapa waktu yang lalu yang dilansir oleh Malaysia Today. Menurut Mufti Perak Tan Sri Harus Saini Zakaria, sekitar 200.000 Melayu Islam telah murtad dan ini adalah jumlah Melayu yang murtad 3 tahun yang lalu. 200.000 orang murtad sekitar 3 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang ya sahabat ya? Kata An Wan Seng dari Persatuan Cina Muslim Malaysia. Beliau menyampaikan hal tersebut dalam sebuah forum yang bertajuk Islam Tergugat. Apa tindakan kita yang diselenggarakan oleh organisasi pembela Islam Malaysia yang dihadiri sekitar 200 peserta dari 35 LSM Islam. An Wan Seng menegaskan bahwa Universitas Malaya pernah menjadi pusat penyebaran agama Kristen ketika beliau masih bekerja di sana pada tahun 1980-an. Petaling Jaya merupakan pusat akan Kristen yang giat mengeluarkan risalah Kristen berbahasa Melayu, termasuk juga penerbitan Injil dalam bahasa Melayu sebagai bagian dari program kristenisasi. Sebenarnya penerbitan kitab dalam berbagai bahasa itu bukan kristenisasi ya, supaya kita lebih mudah memahami. Jadi banyak orang salah tanggap. Makanya di Indonesia ini pernah ditolak Alkitab berbahasa Minang. Kenapa mereka ketakutan dan selalu kepanasan melihat Alkitab terjemahan? Alkitab terjemahan loh, kok ketakutan, kok kepanasan gitu. Padahal mereka sendiri yang berkata bahwa Alkitab terjemahan itu adalah kitab palsu. Mereka sendiri yang berkata bahwa Alkitab itu sudah diedit-edit. Kenapa terganggu? Kenapa kepanasan? Tunjukkan dong, konsekuen dong. Kalau memang kitab Anda sendiri yang memang jatuh dari langit, turun dari langit, dan kitab Anda yang paling suci, tunjukkan dong. Kan gitu seharusnya ya. Ngapain Anda mencampuri kitab orang lain dan mengurusi kitab orang lain? Itu sebenarnya yang menjadi sebuah dilema ya. Ada kepercayaan lain selalu mengurusi kitab orang lain. Kalau ada kitab terjemahan kepanasan, ada kitab terjemahan komplain, ada kitab terjemahan agama lain dianggap menista agamanya sendiri. Kan ini kacau sahabat pemikiran begini. Biarkan ada Alkitab terjemahan itu bukan kristenisasi. Loh, Anda juga bebas kan islamisasi.
Bebas Anda islamisasi, bebas Anda berdakwah. Lah, kenapa agama lain nggak boleh? Gitu loh, adil dong seharusnya. Kalau Anda beragama itu seharusnya adil. Jangan egois. Kalau Anda berdakwah boleh, terus kalau agama lain mau berdakwah juga nggak boleh. Kan kacau. Tuduh kristenisasi, tuduh ini, tuduh itu. Kita lanjut sahabat. Kasus Melayu yang murtad lebih serius terjadi di wilayah Johor karena terdapat MCA di Singapura. MCA adalah Persatuan Kristen Melayu. Lah, kenapa emangnya kalau ada komunitas Persatuan Kristen? Anda juga kan ada Front Pembela Agama, Front Pembela Agama Islam, komunitas Islam. Kalau Anda sendiri membuat komunitas, kenapa agama lain nggak boleh? Terus kalau agama lain bikin komunitas, Anda tuduh kristenisasi, Anda tuduh penistaan. Janganlah egois beragama. Jangan egois. Kalau Anda bikin ya orang lain juga bikin. Kenapa emangnya? Inilah yang terjadi juga di negeri kita. Mereka bebas olok-olok Alkitab, hina-hina agama lain, mencaci maki agama lain, bahkan penista agama disanjung disambut seperti Zakir Naik datang ke Indonesia. Nah, begitu ada agama lain yang ingin membahas kita, mereka ditangkap, dituduh penistaan agama. Itu kan namanya beragama itu egois. Menurut saya sih agama seperti itu, maaf nih ya, ini menurut saya tidak pantas dijadikan agama, tidak pantas untuk dipeluk. Kalau sebuah agama mengajarkan keegoisan, menurut saya sih begitu. Mendingan cari agama yang bertoleransi, yang menjunjung perdamaian dan kasih. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan tentang fakta dan data yang disampaikan oleh pemuka agama. Melalui itu semua kiranya teman-teman mulai menggunakan logika. Mengapa banyak orang-orang Islam yang menjadi seorang murtadin? Jangan asal menyalahkan mereka, tetapi coba pikirkan secara logika. Apa gerangan yang menyebabkan mereka menjadi seorang murtadin, dan biarlah teman-teman melalui alasan-alasan yang ditemukan, teman-teman juga bisa memikirkan diri sendiri bagaimana akan keimanan teman-teman, sehingga teman-teman lebih bijaksana dalam menentukan keyakinan ataupun keimanan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.